Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Adi Yulianto. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Gimana di hari keempat bulan Ramadan puasanya? Mudah-mudahan masih lancar dan istiqomah. Dan di video keempat ini berarti adalah tokoh keempat dari kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW yang saya ingin ceritakan. Adalah tokoh keempat ini adalah Ja'far bin Abi Thalib. Sesuai dengan namanya, Ja'far bin Abi Thalib, beliau adalah anak dari paman Nabi, yaitu Abi Thalib, di mana Ja'far bin Abi Thalib ini adalah mendapat julukan yaitu Abul Masakin, atau bapaknya dari orang-orang miskin, karena sifat kedermawanan beliau terhadap orang-orang miskin. Dari segi ekonomi maupun dari segi harta, sebenarnya Ja'far bin Abi Thalib ini bukanlah orang kaya. Bahkan Ja'far bin Abi Thalib sendiri dari segi karakter, fisik, dan sifatnya sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Pada awal tahun 8 Hijriah terjadilah sesuatu yang bisa dibilang tidak pernah terjadi ketika Rasulullah mengutus utusannya ke Romawi, dan ternyata di situ terjadi pembunuhan. Utusan Rasulullah SAW dibunuh oleh bangsa Romawi. Akibat kejadian itu Rasulullah sangat kecewa dan sangat marah, sehingga Rasulullah menyiapkan pasukan kaum muslimin sebanyak 3.000 kaum muslimin atau 3.000 pasukan untuk berperang melawan bangsa Romawi. Dari 3.000 pasukan itu disiapkan 3 komandan terbaik, yaitu yang pertama Zaid bin Harits, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Rasulullah sendiri berpesan dari 3 komandan ini, yaitu Zaid bin Harits, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, jika komandan pertama yaitu Zaid bin Harits mati syahid, maka komandan selanjutnya dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far bin Abi Thalib juga mati syahid, maka komandan selanjutnya dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Dan jika ketiga komandan ini telah meninggal, maka kaum muslimin atau pasukan dari kaum muslimin sebaiknya berunding untuk menentukan siapa komandan yang akan memimpin pasukan. Peperangan pun pecah antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi, tetapi dengan kekuatan tidak berimbang. Pasukan kaum muslimin sebanyak 3.000 pasukan, sedangkan bangsa Romawi sebanyak 100.000 pasukan dengan pasukan terlatih. Di saat itu Zaid bin Harits gugur di medan perang. Melihat hal itu, Ja'far bin Thalib melompat dari kudanya untuk merebut bendera komando perang dan kemudian kembali berperang melawan bangsa Romawi atau pasukan Romawi. Ja'far pun terus berjuang menerjang di medan perang, membunuh semua pasukan-pasukan Romawi, sehingga pada suatu kejadian sabetan pedang memutus tangan kanan dari Ja'far bin Abi Thalib. Bendera komando masih dia pegang, dia pindahkan ke tangan kiri dan tetap terus berjuang di medan perang melawan bangsa Romawi, hingga akhirnya sabetan pedang pun memutus tangan kirinya. Tapi tidak sampai di situ, bendera komando masih dia pegang dengan tangan yang masih ada, yang belum terputus, artinya masih lengannya masih ada. Jadi beliau masih tetap memegang komando hingga terus berjuang, hingga akhirnya mati syahid, dan komando pun diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Komando diambil oleh Abdullah Rawahah dan kembali berperang, hingga Abdullah bin Rawahah pun menyusul kedua sahabatnya tadi mati syahid. Mendengar berita ini, Rasulullah SAW sangat bersedih. Bahkan bisa dibilang Ja'far bin Abi Thalib adalah sepupu dari Rasulullah SAW, dan ketika mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Ja'far bin Abi Thalib. Di dalam rumah tersebut Rasulullah menemui istri dari Ja'far bin Abi Thalib, yaitu Asma, yang ketika ditemui di rumah sedang memandikan anak-anak dari Ja'far bin Abi Thalib dan sedang mempersiapkan makanan sambil menunggu kedatangan
ayah dan suami tercinta yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Asma melihat raut wajah dari Rasulullah SAW terlihat bersedih. Asma pun tidak berani bertanya apa yang sedang terjadi, sehingga anak-anak dari Asma ini atau istri dari Ja'far bin Abi Thalib ini berlari menghampiri Rasulullah SAW, dan ketika itu Asma pun berani menanyakan apa yang terjadi, sehingga raut wajah dari Rasulullah SAW ini terlihat sangat bersedih. Di situ Rasulullah mengabarkan kepada Asma bahwa suaminya Ja'far bin Abi Thalib telah mati syahid bersama dengan kedua sahabatnya, yaitu Zaid bin Harits dan Abdullah bin Rawahah. Kesedihan Asma memuncak sama sedihnya seperti ketika Rasulullah SAW mendengar berita bahwa ketiga sahabatnya telah meninggal atau mati syahid di medan perang melawan bangsa Romawi. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku melihat Ja'far di surga dengan kedua sayap dan berlumuran darah dengan tanda di kakinya." Hal ini dikarenakan ketika berperang Ja'far bin Abi Thalib ini tetap mempertahankan bendera komando perangnya berada di dia hingga kedua tangannya terputus. Inilah mengapa sahabat Nabi Ja'far bin Abi Thalib ini memiliki atau bisa dibilang mempunyai kedua sayap ketika berada di surga. Kegigihan dari Ja'far bin Abi Thalib ini semoga bisa membuat kita tetap gigih dalam istiqomah dalam menjalankan ibadah atau tetap berada di jalan Allah. Semoga cerita atau kisah dari sahabat Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib ini bisa diambil hikmahnya atau memberikan pelajaran buat kita semua. Cukup sekian video keempat atau tokoh keempat, semoga bisa memberikan inspirasi ataupun cerita kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.